Hai. Oke, jadi gue lagi mau jalan sehat, jalan di sore hari. Jadi ya di Jepang kayak gini biasanya. Nah, ini adalah pohon sakura, tapi udah bukan musimnya lagi. Oke, jadi tempat tinggal gue hari ini jalan-jalan doang. Ini kayak gini rumah-rumahnya. Terus mereka punya taman. Apalagi ya? Cuaca hari ini udah mulai panas. Jadi udah mulai pakai tangan pendek. Terus hari ini, oh ya, nyebrang yuk. Lampu merah, lampu hijau. Wah, berangin. Hari ini kerja lumayan melelahkan, tapi jujur aja hari ini gue kerja itu cuma setengah hari. Jadi kalau seandainya masuk dinas pagi itu biasanya jadi kalau masuk dinas pagi itu biasanya jam setengah 9 okuri itu balik kita operan gitu kan, setengah 9 sampai jam 5 sore. Terus kalau seandainya masuk setengah hari, kan ada setengah hari itu ada pagi, sama ada setengah hari paginya itu adalah siang. Jadi kalau yang pagi masuknya setengah 9 sampai jam setengah 1. Terus kalau siang itu lebih pendek lagi, dia masuknya setengah 2, pulangnya itu jam 5. Oh ya. Jadi kalau tadi masuknya siang tapi lumayan melelahkan karena tadi ada pasien gawat, jadi dilarikan ke emergency room. Oke. Kontrol. Ya, ini baju sekolah untuk musim panas. Jadi ya kayak gitu. Jadi sini untuk baju seragamnya itu ada yang musim dingin sama ada yang musim panas. Nah, di sini tuh tamannya banyak banget. Jadi hampir setiap tempat itu, apalagi di samping Apato itu apartemen tuh pasti harus ada taman. Kayak apa? Kayak gini lah situasi dan kondisinya. Dan ini adalah perpustakaan. Tapi semenjak COVID dibuka, tapi pakai jam-jam tertentu. Ini bus. Ya kayak gini. Terus, oh ya, tadi itu pasien gue. Di sini tuh pasien yang orang-orang tua itu banyak. Jadi tadi tiba-tiba dia drop dan dibawa ke emergency room. Jadi harus tata laksananya kayak gimana, kayak gitulah. Harus menjelaskan kondisi-kondisinya. Jadi kondisi sebelumnya itu kayak gimana. Jadi
harus tahu riwayat pasien juga. Jadi di sini tuh kalau seandainya pasien tiba-tiba QHang, jadi QHang itu atau mendadak mendadak ada perubahan pada kondisinya, biasanya ya harus lapor dokter. Tapi sebelum melapor dokter kita harus tahu penanganannya kayak gimana. Jadi pertama itu di Jepang, kalau tiba-tiba QHang atau pasien jatuh itu, nah kalau pasien jatuh, kalau di Indonesia tuh kayaknya udah biasa ya. Kalau di sini tuh kayak jadi beban. Jadi karena kebanyakan tuh pasien-pasien manula udah berumur di sini, kan tulangnya juga udah mulai kropos ya. Jadi kalau mereka jatuh bisa langsung patah tulang. Jadi harus tahu tuh tanda-tanda kalau dia patah tulang itu kayak gimana. Terus tindakan apa yang harus dilakukan kalau patah tulang. Jadi terus laporin ke dokter, jelaskan. Biasanya tuh dokter bilang, oh bawa ke UGD gitu, atau ada sih namanya blue code. Jadi pas kita pencet blue code itu atau kode blue, ada tombol. Nah dokter semua bakal datang ke ruangan situ. Nah pas dokter datang, semua tuh kayak apa ya, bagian-bagian staff yang penting bahkan datang ke situ buat bikin penanganannya. Dan pada saat dia jatuh, lo harus tahu dia jatuh gimana. Jadi kepala duluan, pantat duluan, tangan duluan, kayak gitu. Terus harus ngelihat ada hematom, ada keishu nggak. Terus jangan-jangan dia tiba-tiba dapat nokosoku atau shock, stroke. Terus vital sign-nya gimana? Apa dia pocket SAT atau hipertensi, atau dia keto. Jadi keto itu adalah gula darahnya rendah. Jadi gangingnya atau penyebabnya itu bisa macam-macam. Jadi tinggal tunggu instruksi dari dokter. Jadi tadi kayak gitu. Tiba-tiba ada QHang dan pasiennya itu dilarikan ke Gairai. Nah, Gairah sih masih depan. Di rumah sakit gue itu pasti depannya itu udah Gairainya. Dibawa ke Gairai. Ternyata dia nokosoku atau stroke. Plus kogengnya itu positif. Jadi apa ya, korneanya itu positif. Jadi kayak gitulah penanganannya. Terus harus jelaskan juga, pasti perut di emergency room bakal nanya kan kondisinya kayak gimana sebelumnya, beberapa hari terakhir ini, seminggu ini apa aja yang terjadi. Ada nggak perubahan dari vital sign-nya, perubahan dia makan, tinggi badan, berat badan, kayak gitu. Terus vaksinnya kapan. Terus harus menjelaskan juga ke keluarganya. Kan di sini kan beda sama Indonesia. Kalau Indonesia, keluarga itu mendampingi pasien rawat kalau pasien rawat inap tuh pasti keluarga tuh bareng. Kalau Jepang enggak. Jadi kita perawat yang dampingin pasien. Apalagi karena corona sekarang ada pembatasan buat ketemu sama keluarga. Jadi keluarga datang cuma bawa baju kotor, bawa pulang baju kotor plus bawa baju bersih, kayak gitu doang. Jadi kalau tiba-tiba ada perubahan dari keluarganya,
kita yang harus kasih tahu ke keluarga. Gue mau nyebrang lagi. Terus apa lagi ya? Oh ya, nah telepon tuh keluarganya, jelaskan biar keluarganya datang. Pas keluarganya datang, harus pandai-pandai jelasin ke keluarganya apa yang terjadi, kondisi sama dia. Terus gitu, daftarin, tulis riwayatnya apa semua di Moketsuke. Terus selesai, tunggu tindakan. That's it. Tapi kalau gue itu bicara bisa, tapi tuh kalau nulis tuh kanji kan, nulis harus pakai kanji. Jadi gue masih bawa handphone, masih pakai handphone tulis searching kanji ini bener nggak. Terus bumpo itu atau kayak apa ya bumpo, jadi sebisa mungkin orang bisa mengerti kayak gitu. Punya melelahkan hari ini, kerja cuma 3,5 jam, tapi kayaknya kerja sehari. Oh ya, kalau di sini tuh pasien tuh 24 jam sama perawat, tindakannya semua tuh perawat, keluarga nggak ada dampingin. Anak pun kayak gitu kecuali bayi. Jadi kalau bayi tuh keluarga bisa, ibunya bisa dampingin. Kalau di Indonesia kadang-kadang satu kampung datang berkunjung, di sini nggak bisa. Orang berkunjung tuh nggak bisa di sini Jepang. Sedangkan kalau tiba-tiba ada apa-apa sama pasien gitu, nggak bisa tuh keluarga datang. Biasanya sama keluarga inti, jadi kayak istrinya, suaminya, anaknya, kayak gitu doang. Terus usahakan kalau kita tidak tahu dengan kondisi pasien takut ngomong, jangan pernah. Karena sekali kita salah ngomong bakal jadi masalah. Jadi kalau nggak ngerti, suruh ke orang yang nggak ngerti gitu. Yang suruh ke orang yang ngerti, kayak gitu. Lumayan melelahkan ya. Melelahkan hari ini. Nah, ini tuh jalan menuju ke Eki. Eki itu atau station atau stasiun ya. Jadi kalau mau ke stasiun tuh di sini. Di sana tempat bus juga di sini. Kereta juga di sini. Nah, ini adalah ruang pertemuan. Ini ada Gakushu Center. Jadi kalau mereka mau latihan, nyanyi, apa semua tuh di sini. Kayak gitulah. Oke. Baiklah kalau begitu, saudara-saudara.